temukan kasih. Dia ku terpaku dan ku terpacu akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku tawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Oh Dia ku terpaku dan ku terpacu akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan. Indah, ku terkagum dan ku tawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. Terpaku dan terpacu akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku tawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenang. Oh
telah lama ku jalani. Hidup yang tak berarti, dan hatiku tak mengerti mengapa semua terjadi. Namun kau menemukanku, dan kau angkat wajahku. Engkau berikan hidupku, beri pengharapan baru. Ku bersujud, izinkan ku berserah di kakimu. Ku bersujud. Mas Dewi kayak Stella ya. Semua bilang gitu, perasaan aja, karena dekat. Dandanannya Masa? mirip. Serius. Emang udah pernah lihat mukanya Stella, Stella lagi sekarang? Di WA. Shalom jemaat Bapak Ibu sekalian. Shalom juga Lose Dewi dan semuanya, Pak Bambang. Udah bergabung juga ada bersama dengan kita hari ini pembicara kita Pak Bambang Nursena. Shalom Pak, selamat pagi. Ada Ciain, Shalom Ciain. Terus di sini juga ada Ai Ameng. Shalom I, sama Lili ya I. Terus juga udah ada Natalia, Shalom Nat. Tim Shalom. Shalom juga buat tim ibadah live teman-teman. Shalom Kojomo. Untuk akun dengan atas nama EDW ini, boleh nyalakan kamera atau? Shalom, saya Edward. Oh Shalom. Oh ya Shalom Pak. Saya dari timnya Pak Bambang. Oh gitu, oke, siap Pak. Shalom, selamat beribadah. Kita akan masih sambil menunggu jemaat yang lain untuk bergabung bersama-sama di dalam ruangan Zoom ini. Sambil menunggu, saya akan mengingatkan juga untuk panduan ibadah kita di dalam ibadah Zoom ini. Untuk mikrofon, mic di dalam aplikasi Zoom-nya, jemaat harap mengikutinya dalam posisi mute. Jadi selama ibadah berlangsung, kecuali memang ingin diminta untuk menjawab gitu ya, atau mungkin di saat sesi-sesi seperti ini sebelum kita mulai kita mau sambil ngobrol, boleh open mic-nya, boleh mungkin mau tanya sama Cuantau, mungkin udah lama nggak ketemu Cuantau, atau mungkin dengan yang lainnya. Lalu juga selama ibadah berlangsung kami mengharapkan jemaat juga boleh menyalakan kamera agar kita bisa saling melihat wajah satu sama lain jika memungkinkan ya. Kadang-kadang mungkin koneksi internet kita nggak stabil, hilang-hilang videonya, tapi kalau memang memungkinkan, mari kita boleh nyalakan kamera kita sama-sama, jadi kita bisa ngelihat wajah satu sama lain. Jadi tidak, kalau kata anak zaman sekarang awkward katanya, canggung. Lalu
Jangan lupa selama mengikuti ibadah ini kami juga mengharapkan jemaat untuk mengikutinya dengan berpakaian rapi, karena dengan berpakaian rapi kita juga punya mindset yang betul juga ya, mengikuti ibadah ini dengan sikap hormat kita kepada Tuhan. Lalu juga kita ikuti ibadah ini di ruangan yang nyaman, yang tidak banyak gangguan gitu ya. Terus juga ikuti ibadah ini sebagai satu bagian yang utuh dari awal sampai akhir. Jangan ikuti tengah-tengah, juga jangan nanti belum sampai khotbahnya udah gitu ya langsung kabur, atau ikutnya nanti deh jam 10.30 pas khotbah aja baru ikut gitu ya. Saya harapkan kita tetap bisa mengikuti dari awal, karena ibadah kita ini ialah satu rangkaian yang utuh yang harus kita ikuti dari awal sampai akhir. Lalu juga kita siapkan hati kita, pikiran kita. Saya kalau bicara sama anak-anak di sekolah minggu, saya bilang, ayo siapkan telinga, siapkan mata, siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Kita juga siapkan mulut kita buat memuji Tuhan. Karena dari pujian-pujian yang kita naikkan, kita tentu beroleh sukacita, dan kita juga menjadi ungkapan hati kita. Menjadi ungkapan, kenapa Pak James? Apa yang nggak kelihatan? Si Dewi, udah kelihatan. Udah Pak. Shalom Pak James, sudah ada Shalom. bergabung. Ada Gwen, papi dan maminya Gwen ya yang bergabung. Ada Pak Okseyu juga, Shalom. Ada Citina dan keluarga, Shalom Citina. Shalom Wi. Shalom semuanya. Ada Ko Fenly, Shalom. Oh beneran Gwen yang ikut. Hai Gwen. Salim. Selamat siang. Siang. Hai Gwen. Gwen udah selesai sekolah minggunya? Udah. Hari ini yang ikut Gwen ya, bukan papi ya, bukan atau mami ya? Papi ikut. Oh papi ikut. Harvey ikut nggak tadi? Harvey ikut tadi. Oh Harvey ikut juga. Wah hebat loh, usah kasih 2 jempol buat dua-duanya. Shalom. Kita sungguh bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita juga tahu, kita juga yakin dan mengimani bahwa Allah terus bekerja ya setiap hari, dan kita bersyukur banget di hari Minggu ini kita bisa bangun pagi, bisa menikmati ibadah kita meskipun melalui Zoom, tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada, meskipun kita nggak di dalam satu ruangan yang sama, kita nggak di dalam bangunan gereja, tapi Tuhan hadir dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan mari kita mengucapkan syukur, mari kita datang ke hadapannya, membawa hati yang begitu rindu mau bertemu dengan Tuhan, hati yang begitu rindu mau juga mendengarkan firman Tuhan, hati yang rindu mau diubahkan. Saya mengajak jemaat sekalian, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu saat teduh.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita menaikkan satu pujian yang berjudul Engkaulah Segalanya. Dialah Yesus, domba Allah, dialah yang kekuatan kita, dialah kemuliaan kita, dialah harta kita yang berharga, yang gak akan pernah kita lepaskan. Dialah segalanya. Mari kita naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kita bahwa Tuhanlah yang segalanya. Dia kekuatan kita ketika kita lemah. Dialah harta yang kita cari. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Katakan Engkau permata yang indah. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kita akan nyanyikan pujian ini, baitnya yang kedua, yang begitu indah. Dia yang menghapus segala dosa kita, segala celah dan malu kita. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau duhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Dialah Yesus yang layak menerima segala pujian kita. Mari kita nyatakan betapa mulianya namanya. Dialah Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa di dalam hidup kami, di dalam setiap hari Kau menuntun kami, Kau bersama-sama dengan kami, Kau gak pernah meninggalkan setiap kami. Kami tahu kami ini adalah pribadi yang berdosa Tuhan, kami penuh dengan dosa.
Tapi kami juga bersyukur bahwa Engkaulah Allah yang penuh dengan kasih, Engkaulah Allah yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Engkau juga yang membantu kami saat kami jatuh. Dan Tuhan, kami mau naikkan puji-pujian kami, betapa Engkau Tuhan yang begitu luar biasa, begitu ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan, di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau memulai ibadah kami mau naikkan puji-pujian kami buat Tuhan, kami mau menyembah Engkau juga. Kiranya Tuhan, Kau juga boleh berbicara pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya lihat juga udah mulai lebih banyak lagi yang bergabung, sungguh puji Tuhan. Kita boleh menyiapkan hati kita, menyiapkan waktu kita buat Tuhan pada pagi hari ini. Karena hari-hari kita itu penuh dengan aktivitas ya, Senin sampai Sabtu, meskipun katanya WFH buat yang kantoran, tapi kerjaannya pasti sebenarnya makin padat ya. Terus juga buat yang punya usaha juga harus berpikir terus, hari-hari kita semakin sulit dan semakin padat, dan waktu kita tuh, fokus kita semakin terdistraksi sehingga kita gak fokus lagi sama Tuhan. Tapi pada hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama, karena kita tahu bahwa Tuhan hadir dan kita mau masuk gerbangnya, kita mau mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu memberikan sukacita kepada kita. Saya ngajak kita naikkan pujian, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya girangkanku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebabnya girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebabnya girangkanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kita mau nyanyikan ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebabnya girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebabnya girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebabnya girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebabnya girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebabnya girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebabnya girangkanku. Ku bersuka sebabnya girangkanku. Ku bersuka sebabnya girangkanku. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, begitu luar biasa. Dan saya mengajak setiap kita dengan sikap yang hormat, kita mau menyatakan iman kita bersama dengan seluruh umat yang ada di seluruh bumi ini. Bersama mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita naikkan satu pujian yang berjudul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kiranya setiap kita ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita menjadi orang yang benar, itu ialah karena kasihnya kita kepada Tuhan Yesus. Dan tentunya kita dimampukan juga oleh Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita, ungkapan hati kita, aku sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi, ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Maaf saya ada sedikit salah, tapi mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita boleh menyiapkan hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
ada hambanya, saya persilahkan. Untuk ya. Di unmute dulu, Pak. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam firman-Mu yang menjadi manusia, Kristus junjungan agung kami. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari sabda-Mu, kiranya Tuhan membimbing kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan atas kami. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Kristus kami siap diberkati dengan firman. Amin. Saudara-saudara, shalom. Kita akan belajar dari kitab suci tentang sejarah orang Samaria. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 4 ya. Mulai dari ayat 19, mulai dari ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-30. Demikian bacaan kita hari ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba dan kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota, dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ya, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang Samaria itu adalah sebuah sekte Yahudi, sekte Israel yang paling tua, yang paling kuno. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita mengenal banyak sekali golongan-golongan orang Israel, ya. Kita membaca ada orang Saduki, keturunan dari Imam Saduk, kemudian Parisi, kemudian juga ada lagi kelompok yang namanya Eseni. Eseni itu tidak tercatat dalam Perjanjian Baru, karena mereka sangat eksklusif dan tidak mau mengakui kota suci Yerusalem, yang dianggap sebagai kota yang sudah korup karena penyimpangan-penyimpangan agama,
melalui korupsi-korupsi, bahkan persekongkolan politik. Maka mereka mengasingkan diri ke Wadi Qumran. Nah, 2000 tahun setelah itu, pada tahun 1947, ditemukan dalam penggalian arkeologi adalah peninggalan-peninggalan orang Esseni yang berusia lebih dari 2000 tahun, dan salah satu peninggalan itu adalah Alkitab Perjanjian Lama. Jadi kita memiliki kitab suci yang usianya lebih dari 2000 tahun tanpa perubahan, tanpa pemalsuan. Ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa kitab suci kita ini benar-benar terjaga. Itulah orang Esseni. Dan informasi tentang Esseni ini disebutkan oleh seorang sejarawan Yahudi yang menulis kira-kira tahun 95 Masehi, namanya Flavius Josephus. Nah, kembali kepada orang Samaria. Samaria itu adalah golongan yang paling kuno. Artinya sekte Israel yang pertama kali terpisah dari orang-orang Israel. Jadi begini saudara-saudara. Yang disebut Israel itu adalah Nabi Yakub. Atau Yakub ya. Bapa leluhur bangsa Israel. Yakub itu memiliki 12 keturunan. Mulai dari Yehuda, Isakar, Naftali, Yusuf, ya, Lewi. Nah, ketika 12 suku itu kemudian dalam perjalanan sejarah itu mengalami perpecahan-perpecahan. Nah, orang Samaria itu mengaku diri mereka sebagai keturunan Yusuf yang kemudian memisahkan diri dari orang-orang Israel yang lain. Jadi mereka tidak mau disebut Yahudi. Mereka disebut Israel. Israel itu adalah mencakup baik Yahudi maupun Samaria. Tetapi sebutan Yahudi itu adalah secara khusus karena ketika terjadinya perpecahan antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Itu terjadi sejak setelah kematian Raja Salomo. Ya, jadi putranya yang bernama Rehabeam itu memerintah di selatan. Tetapi orang kepercayaan dari Salomo yang namanya Yerobeam itu tidak puas dengan kebijakan putranya Salomo, lalu memisahkan diri mendirikan kerajaan sendiri di wilayah utara. Yang pertama itu ibu kota Tirsa, kemudian pada masa Raja Omri itu dicatat dalam kitab Raja-Raja pasal 17 ya, di sana dicatat ayat 24, lalu mereka membeli sebuah gunung. Ya, gunung itu yang disebut dengan gunung Samaria. Nah, sejak saat itu maka muncullah kelompok yang namanya Samaria ini. Tetapi kalau menurut orang Samaria itu kan dua kelompok yang berpisah ya. Menurut versi orang Samaria, mereka tidak baru ada setelah perpecahan kerajaan Israel katanya. Mereka ini sudah ada pada masa yang lebih kuno, seperti reaksi karena peristiwa kejahatan anak-anak Imam Eli. Kalau di dalam Alkitab itu tercatat di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26. Di mana anak-anak Eli itu tidak menghormati mezbah korban bagi Tuhan dan mengambil lemaknya diberikan kepada imam, atau kadang-kadang dia membawa garpu dan ketika daging korban itu dipersembahkan kepada Tuhan maka dia mengambil daging itu dan mereka makan sendiri. Itu yang membuat Tuhan sangat marah. Dan kata orang Samaria, gara-gara kejahatan anak-anak Eli itu, maka sekelompok dari orang Israel yang benar itu memisahkan diri. Ya. Itu kalau menurut versi Samaria. Makanya orang Samaria mereka tidak mau kalau disebut sebagai pecahan dari Yahudi, tapi mereka menyebut Israel yang benar. Nah, sementara orang Yahudi di mata orang Samaria itu adalah orang Israel yang sudah melakukan banyak kesalahan demi kesalahan dalam sejarah. Jadi dalam
pandangan orang Samaria, mereka itu justru mengaku diri sebagai somer hatorah, penjaga Taurat. Nah, salah satu yang mereka jaga dalam kitab Taurat itu bahwa mesbah itu harus dibangun di Gunung Gerizim. Gunung Gerizim itu wilayah Samaria tadi. Sementara orang Yahudi membangun mesbah bait suci itu di kota Yerusalem. Orang Samaria ini tidak mengakui eksistensi kota suci Yerusalem. Mereka percaya bahwa bait Allah yang sesungguhnya yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa itu adalah Gunung Gerizim. Nah, inilah latar belakang bagaimana dialog antara Yesus dengan orang Samaria. Karena itu pertama-tama dikatakan ya, kita lihat dulu. Karena kita belajar sejarahnya supaya kita menafsir kitab suci tidak salah-salah. Kita perlu belajar sejarahnya. Pada ayat 4, di sana disebutkan, ia melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi di dalam kitab suci ini, dalam Yohanes ini diakui bahwa orang Samaria itu adalah keturunan Yusuf. Sekalipun Yesus mengakui bahwa itu adalah keturunan Yusuf, tetapi orang Yahudi yang lain mengatakan Samaria bukan keturunan Yusuf, tapi Samaria itu adalah keturunan Isakar katanya. Itu disebutkan di dalam dokumen orang Yahudi yang sangat anti Samaria, itu disebut sebagai Beresit Rabbah, di mana dikatakan ada seorang imam Yahudi namanya Meir, itu bertemu dengan orang Samaria. Lalu dia ditanya, dari manakah asalnya kalian? Lalu dia menjawab, saya adalah keturunan Yusuf. Lalu Rabi Meir mengatakan, tidak, kamu keturunan Isakar. Karena Kejadian pasal 46 ayat 13 mengatakan bahwa anak-anak Isakar adalah Tola, Puwa, dan Simron. Kamu keturunan Simron, makanya disebut Hasomron, orang-orang Samaria. Jadi pertentangan antara Yahudi Samaria ini berlangsung selama ribuan tahun sampai mereka saling membenci, saling tidak menyapa. Tetapi di mata Kristus, manusia itu apapun keyakinannya, itu di mata Tuhan adalah sama. Karena itu justru ketika orang-orang Yahudi membenci orang Samaria, Kristus malah memberikan contoh bagaimana orang Samaria yang baik hati. Jadi kebaikan itu melintasi aliran keagamaan. Kebaikan itu bersifat universal, itu yang disebutkan di dalam kitab suci. Nah, saudara-saudara, ini adalah contoh bagaimana rekonsiliasi antar pihak yang berkonflik selama ribuan tahun. Bahkan ada rabi-rabi yang ekstrim yang mengatakan, Tuhan, terima kasih, Engkau sudah menciptakan saya sebagai orang Yahudi dan bukan orang Samaria. Itu kan sesuatu yang didasarkan atas diskriminasi rasial yang bertentangan dengan kehendak Tuhan sendiri. Nah, di dalam konteks seperti itulah, tindakan Kristus yang meminta air minum kepada orang Samaria itu sebuah revolusi sikap keagamaan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang pada zaman itu. Bahkan murid-muridnya sendiri juga bingung. Dia sampai sempat tidak menanyakan apa yang dipercakapkan dengan orang Samaria, tetapi mereka dipenuhi oleh sebuah anggapan bahwa Samaria itu terkutuk, Samaria itu dibenci Tuhan. Samaria itu kalau sekarang ya kafir gitulah, seperti itu. Tetapi Kristus tidak memandang bulu. Dia datang kepada perempuan Samaria itu, dan disitulah terjadi dialog yang menarik. Yang pertama, orang Samaria sendiri kaget. Engkau adalah orang Yahudi dan meminta minum kepadaku orang Samaria. Jadi yang diajak berdamai atau rekonsiliasi sendiri itu tidak siap. Karena apa? Kebencian yang sudah diwariskan selama berabad-abad itu ditembus ketika Kristus datang melintasi Samaria, bukan sekedar lewat, tetapi dia meminta air minum kepada orang Samaria. Pada masyarakat kuno, sumur itu adalah tempat pertemuan. Jadi kalau sekarang semacam mall begitulah, karena apa? Zaman itu
orang datang menimba air itu adalah kesempatan untuk mereka bertemu dengan tetangga-tetangga mereka, saling berkomunikasi, karena waktu itu malam hari, belum ada penerang seperti sekarang. Nah, pada saat itulah Kristus menggunakan kesempatan itu untuk berdialog dengan sangat baik pada perempuan Samaria tadi. Apa yang didialogkan pertama? Kristus mengatakan bahwa barang siapa meminum air yang kuberikan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Air yang dimaksudkan itu bukan air biasa, tetapi adalah air kebenaran. Ya, sumber kebenaran yang membebaskan orang dari semangat saling membenci, kebencian yang ditularkan selama berabad-abad. Itu yang mereka lakukan. Kemudian orang kaget bahwa Sorry, mesti diambil dulu. kemudian yang dikatakan Kristus, panggil suamimu. Itu simbolis. Aku tidak punya suami. Gitu. Ini bukan sesuatu yang wajar. Ya. Lalu Kristus mengatakan benar bahwa kamu sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Itu bukan pengertian harafiah. Karena apa? Dalam perspektif orang Yahudi, orang Samaria itu, ini sejarah Yahudi ya. Kalau tadi sejarah Samaria, orang Samaria menganggap bahwa mereka itu pecahan yang paling kuno karena mereka tidak mau terlibat dalam kejahatan anak-anak Imam Eli pada zaman Samuel. Tapi kalau menurut orang Yahudi tidak seperti itu, versinya tidak seperti itu. Ketika orang-orang Yehuda sepulang dari pembuangan di Babel, maka orang-orang Samaria itu yang di sebelah utara itu mau bergabung dalam pembangunan bait suci di Yerusalem. Tetapi mereka ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dasar penolakannya karena apa? Karena mereka tidak memelihara iman mereka, karena mereka telah menikah dengan 5 suku di Asur. Dan 5 suku itu yang dikenal dalam kitab suci, ya, orang-orang Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim. Maka dalam dokumen-dokumen orang Yahudi, mereka menyebut orang Samaria itu orang Kutim karena menikah dengan orang Kuta. Bukan pernikahan beda ras itu yang Tuhan sesalkan menurut perspektif Yahudi. Tetapi karena mereka memasukkan berhala-berhala di dalam rumah orang Israel, itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Karena penolakan orang Yahudi terhadap orang Samaria, karena mereka menikah dengan 5 suku tadi, maka marahlah orang Samaria dan mereka membangun bait suci tandingan di Gunung Gerizim. Makanya itu ya mereka bertanya, orang Samaria itu bertanya, perempuan Samaria itu, nenek moyang kami menyembah Tuhan di bukit ini. Bukit apa itu? Bukit Gerizim. Tapi nenek moyangmu menyembah Tuhan di Yerusalem. Di mana menyembah yang benar? Itu berbicara tentang kiblat dalam peribadatan. Karena orang Yahudi itu kalau beribadah selalu menghadap ke bait suci Yerusalem. Ketika Nabi Daniel berada di dalam pembuangan di Babel, kemudian setiap hari 3 kali dalam sehari, dia selalu berdoa dengan menghadapkan wajahnya ke Yerusalem. Jadi itu orang Yahudi. Sementara orang Samaria tidak mengaku eksistensi kota Yerusalem. Makanya dia tanya kepada Yesus, menyembah Tuhan yang benar itu di mana? Di bukit ini, di bukit Gerizim atau di Yerusalem? Kristus mengatakan, akan tiba saatnya, dan sekarang sudah tiba saatnya, di mana orang tidak menyembah Tuhan di bukit ini maupun di Yerusalem. Karena Allah itu roh, maka hendaklah penyembah-penyembah yang benar menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu artinya apa? Menyembah Tuhan itu
tidak lagi terikat oleh ruang, oleh waktu. Sebab ketika orang menyembah menghadap ke Yerusalem, misalnya Indonesia itu dari arah timurnya Yerusalem, kita menyembah Tuhan menghadap Yerusalem. Akhirnya kalaupun kita menghadap ke timur juga sampai ke Yerusalem karena bumi ini bulat, ya kan? Jadi artinya itu hanya simbol. Orang agama itu seringkali yang simbol dimutlakkan, yang substansi dilupakan. Substansinya itu apa? Substansinya itu mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi agama itu tidak hanya mengandung aspek kebenaran ajaran, tapi juga kebenaran berperilaku. Karena dari buahnya lah kamu akan mengenal semuanya. Lalu itu Yesus menegaskan bahwa penyembah-penyembah yang benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi pada ayat 19 sebelum mengatakan itu, muncul pengakuan dari perempuan Samaria ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Jadi kata Tuhan di sini sebetulnya maknanya adalah master, bukan Tuhan dalam pengertian God ya. Jadi tempat lain memang Kristus disebut Tuhan dalam pengertian Allah karena sebagai firman Allah, firman itu adalah Allah. Tetapi dalam konteks ini bukan Tuhan, tapi Tuan. Itulah kenapa di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang terbaru, terjemahan Lai, itu ayat 19 diterjemahkan Tuhan nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Itu di dalam bahasa yang Tuhan pakai, bahasa Aramaik itu dikatakan mari. Mari itu my master, ya. Tuanku, Hesia ana denabia anta. Hesia ana, sekarang aku tahu denabia anta, engkaulah nabi. Nabi yang dimaksudkan di sini bukan nabi dalam makna biasa. Nabi di sini adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Samaria. Jadi orang Samaria itu menunggu Mesias dan Mesias itu digelari nabi. Karena apa? Nubuat Nabi Musa dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Karena di sana dikatakan bahwa Nabi, seorang nabi, mihir beka me'aheka, di tengah-tengahmu, artinya di tengah-tengah bangsa Israel, me'aheka artinya di tengah-tengah suku Israel yang jumlahnya 12 itu. Nah, kamoni yang seperti aku, jadi nabi itu seperti Musa, itu nabi pembebas. Alau tismaun. Alaf tismaun artinya hendaklah kau dengarkan dia. Nah, orang Samaria kemudian menganggap nabi yang akan datang itu sebagai sang Mesias yang mereka sebut dengan Taheb. Jadi orang Samaria itu menyebut Mesias yang akan datang itu Taheb, sang nabi pemulih. Pemulih itu adalah yang mengembalikan semua pada rel yang sebenarnya. Makanya ketika Mesias datang, mereka memulihkan semua, termasuk memulihkan perpecahan mereka dengan saudara-saudara mereka bangsa Yahudi, termasuk memulihkan mereka dari dosa-dosa. Itulah yang dipahami dengan gelar Taheb. Maka ketika perempuan Samaria itu mengatakan kepada Yesus, mari hasia ana denabia anta, bahwa engkaulah nyata bagiku seorang nabi. Nyata bagiku bahwa engkau seorang nabi. Jadi orang wanita Samaria itu mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi yang dijanjikan dan dia adalah Mesias. Nah, itu sangat menarik karena kita bisa belajar kisah tentang perpecahan, kebencian, dendam, kesumat selama berabad-abad yang oleh Yesus dinyatakan selesai. Tidak boleh ada lagi perseteruan semacam itu. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari perpecahan-perpecahan dalam agama Yahudi sendiri? Yang pertama ya, kita mesti melihat segala sesuatu itu dari perspektif yang lengkap. Kita tidak bisa tadi misalnya saya mendengar orang Samaria hanya dari perspektif Yahudi. Tetapi kita juga mendengar langsung bagaimana versi orang Samaria tentang perpecahan mereka dengan saudara-saudara mereka, bangsa Yahudi yang lain.
Nah, tapi yang bisa kita pelajari dalam aliran-aliran Yahudi itu semua mengabdi pada Tuhan melalui kitab Taurat. Misalnya orang Saduki, ya. Saduki itu keturunan Imam Sadok. Mereka itu percaya bahwa mereka harus setia pada Taurat dengan menafsirkan Taurat itu secara harfiah. Tidak boleh ada penafsiran aligoris, tidak boleh ada penafsiran bebas. Karena itu ketika di dalam kitab Taurat tidak ada kebangkitan orang mati, orang Saduki juga tidak percaya dengan kebangkitan orang mati, karena di dalam kitab Taurat cuma dikatakan seorang wafat dan dikumpulkan bersama para leluhurnya. Itu kan bukan kebangkitan langsung katanya. Nah, di mata orang Farisi ini kurang ajar karena memahami kitab suci dengan pandangan secara harfiah seperti itu. Makanya pada masa sebelum Kristus, yaitu pada zaman Makabe, orang-orang ini yang tidak percaya dengan tafsiran Yahudi itu memisahkan diri. Nah, perpisahan dari orang Yahudi arus utama itu Yahudi ningrat yang menguasai elitnya orang Yahudi itu Saduki. Maka orang yang memisahkan diri itu namanya orang-orang Farisi. Farisi itu dari bahasa Aram perisa. Kata jamaknya perisaya yang artinya sebetulnya memisah, dipisahkan. Nah, bagi orang Farisi dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari orang-orang berdosa. Bagi orang Saduki, kamu dipisahkan dari kelompok kami, kamu itu gerakan separatis yang memisahkan diri dari kami. Jadi di perspektif orang Farisi dia adalah penafsir Taurat. Makanya karena dia setia pada Taurat, maka dia harus menolak segala tafsiran-tafsiran yang lain. Itu orang Farisi. Lalu contoh lagi, jadi orang Farisi itu mengaku diri sebagai penafsir Taurat. Secara tafsiran mereka ya. Lalu muncul lagi kelompok Eseni. Eseni itu kelompok yang tadi saya ceritakan. Meninggal mujizat terbesar penemuan Alkitab yang berusia lebih dari 2000 tahun dari Laut Mati. Mereka menyebut dirinya Ose Hatora. Artinya apa? Artinya adalah yang melakukan Taurat. Ose Hatora. Seolah-olah yang lain itu nggak melakukan Taurat, hanya orang Eseni. Tapi di mata orang Yahudi yang lain, misalnya orang Farisi, orang Eseni itu termasuk orang-orang yang menempuh derek ha-hisonim. Dari kata hison itu menjadi kata esin, eseni. Hisonim itu adalah orang-orang yang outsider, orang-orang di luar orang Farisi. Begitu juga di mata orang Yahudi, orang Samaria ini adalah orang yang berkhianat kepada bangsa dan Tuhan mereka, Tuhan Israel, karena mereka menikah dengan 5 suku, Babel, Kuta, Awa, Hamad, dan Sefarwaim. Tapi di mata orang Samaria mereka adalah Shomer HaTorah, penjaga Taurat. Jadi ada Ose HaTorah, ada pelaku Taurat, orang Eseni. Ada Shomer HaTorah, penjaga Taurat. Ada penafsir Taurat, orang Farisi. Ya, makanya kita mengenal Peser Habakuk, tafsiran Habakuk itu satu akar dengan kata Farisi. Tetapi Kristuslah yang berbeda. Karena Kristus bukan sekedar penafsir Taurat, bukan sekedar Ose HaTorah, pelaku Taurat, bukan sekedar Shomer HaTorah sebagai pemelihara Taurat, penjaga Taurat, tapi Kristus adalah telos garnomo, adalah sebagai penggenap Taurat. Maka di dalam Roma pasal 10 ayat 4 dikatakan telos garnomo Kristo. Karena Kristus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Di dalam bahasa Ibrani, ki hamasyah sob hatorah. Sob hatorah. Jadi Kristus adalah sob hatorah. Orang Farisi adalah penafsir Taurat. Orang Eseni adalah pelaku Taurat. Dan orang Samaria adalah Shomer HaTorah. Jadi itu luar biasa sudah. Pada hari ini itu ajaran yang bisa kita pelajari yang pertama. Yang kedua yang kita bisa
pelajari lagi bahwa kuasa pengampunan itu mengalahkan segala perseteruan, segala dendam kesumat yang terjadi pada sejarah umat manusia. Dan ketika Sang Mesias datang, perempuan Samaria itu dibebaskan dari kebencian itu. Bahkan orang Yahudi sendiri termasuk murid-muridnya yang tidak siap berdamai dengan pihak yang dimusuhinya. Entah permusuhan itu mereka sadari atau permusuhan itu sesuatu yang diwariskan. Bukankah kita dalam hidup kita juga seperti itu? Kita ini tanpa kita tahu diajar kita untuk membenci orang lain, membenci keyakinan lain, membenci kelompok lain, tanpa kita sendiri memiliki pengalaman perjumpaan itu. Itu dijebol oleh Sang Kristus ketika kuasa pengampunan itu datang. Yang terakhir, tetapi bukan berarti Kristus kehilangan sikap, lalu larut menjadi sinkretis, menjadi tidak membedakan lagi antara kebenaran dan ketidakbenaran. Tidak. Tetapi Kristus mengatakan pada ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang akan datang, yang disebut juga Kristus, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kamu. Itu menunjukkan posisi sebagai tahib, sebagai pemulih tadi. Maka Kristus menegaskan begini, ayat 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Pada ayat sebelumnya lagi ditegaskan sebelum menyatakan itu. Dia mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kristus tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang Yehudi. Karena dia mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan bukan dari sempalannya orang Samaria. Tetapi Kristus tidak kehilangan rasa respek, hormat terhadap pihak lain. Marilah kita merenungi bacaan kita pada siang hari ini. Bahwa kita menjadi seorang pengikut Tuhan tanpa membenci. Menjadi pengikut Tuhan dengan kuasa pengampunan. Bahwa di mata Tuhan semua umat manusia itu derajatnya sama. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kita membersihkan nurani pikiran kita di dalam kita mengenal kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena melalui pelajaran pertemuan Kristus dengan perempuan Samaria ini, kami mengetahui harapan-harapan mereka. Kami mengetahui pijar-pijar kebenaran yang dinyatakan di tengah-tengah pertemuan itu yang mencerahkan bagi setiap kami. Bahkan para murid sendiri yang mungkin secara berabad-abad tidak mereka sadari. Mereka diajar untuk membenci oleh bangsa Yahudi terhadap bangsa Samaria. Tapi hari itu mereka dibebaskan dari kebencian itu. Tapi ajar bagi kami juga untuk terus menyatakan kebenaran tanpa membenci orang lain. Karena itu kedatangan Kristus adalah bukan sekedar somer hatorah sebagai penjaga Taurat, bukan sekedar ose hatorah, pemelihara Taurat, pelaku Taurat, tetapi sob hatorah. Dia adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga melalui pengorbanannya di Kalvari kami dibebaskan dari semua kutuk kebencian terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hanya di dalam Kristus. Juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bambang untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentunya bisa menjadi rema bagi kita semua, menjadi pegangan tuntunan kita di dalam kehidupan kita. Dan jemaat, saya mengajak kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian doksologi kepada Tuhan dan nanti doa tutup dan doa berkat oleh Cuantau Alfian.
Mari kita naikkan doksologi. Allah dipuji serta kepada Masih Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Ya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kuasa-Mu begitu nyata kepada setiap umat manusia. Engkau membaharui setiap orang sesuai dengan maksud dan tujuannya. Engkau mengampuni mereka, mengasihi mereka, supaya kami pun mengasihi. Dan kuasa-Mu itu tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Biarlah kuasa-Mu itu yang kami bawa di tempat di mana Tuhan tempatkan kami, supaya kami mengikuti teladan Yesus ketika bertemu dengan siapa saja di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, biarlah Engkau terus kasihani, agar penanganan COVID-19 terus bisa diupayakan dalam hikmat dan kekuatan Tuhan. Berikan juga kesehatan, kekuatan pada jemaat-Mu GMI Genesaret, supaya dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan kami bisa menjalani hidup kami dengan baik. Kami bisa beraktivitas, kami bisa berusaha, kami bisa bekerja, dan kami bisa juga tentunya dalam semuanya ini memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita arahkan hati dan hidup kita kepadanya, dan mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk mengambil waktu saat teduh. Ya, shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu ya, kita akan bersama-sama mendengarkan warta di minggu kita pada tanggal 29 Agustus tahun 2021. Ini minggu terakhir dari bulan Agustus. Nah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Nursena yang sudah melayani kita pada saat ini, bagaimana kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia kita di segala tempat dan waktu tentunya ya, dengan sifat dan karakter yang Kristus contohkan, yaitu tidak membedakan, mengasihi semua orang, karena Tuhan memandang semua manusia itu sama. Karena itu menjadi panggilan kita sebagai seorang murid untuk melayani mereka. Nah, Pak Bambang ini sebenarnya saya kemarin itu kita agak bingung nih Pak Bambang. Ini mau di gereja pusat kita di Immanuel Bandengan itu kan tidak ada tulisan pendetanya. Tapi kemarin pas kita ikut yang di Jakarta Pusat di Sintiong, ada tulis pendeta. Itu maksudnya gimana Pak Bambang? Bisa menjelaskan sedikit? Masih di itu. Belum di mood-nya. Saya berasal dari gereja Koptik Ortodoks. Di gereja Koptik memang tidak ada pendeta. Yang ada itu adalah abuna, imam. Terus kemudian saya sendiri memang
mengambil jalur pengajaran. Saya tidak menjadi imam di gereja ortodoks, tapi menjadi diaken. Jadi diakonos itu di bawah presbiteros, yang itu spesifikasi saya sendiri adalah pengajaran. Jadi di seminar-seminar, kemudian penelitian, dialog-dialog lintas agama yang saya lakukan begitu. Oke. Oh, gereja Koptik ya, Syria. Koptik ortodoks, ya sama saja. Syria, Koptik itu sama. Hanya perbedaan jurisdiksinya. Kalau Syria itu pusatnya di Damaskus, kalau Koptik itu pusatnya di Mesir. Hanya karena memang hubungan dengan Syria kan sangat sulit sekarang ini. Karena situasi politik ya. Maka untuk memudahkan itu saya kemudian bergabung dengan gereja ortodoks di Mesir. Itu saya kira. Oke, baik. Kami dari Gereja Metodis Indonesia Gemat Genesaret terima kasih untuk pelayanannya, untuk membuka gitu ya, bahwa dunia ini sangat luas untuk dilayani. Dan kami juga Natal nanti tema Natal kami itu gereja Sen, gereja yang mengutus. Jadi kami rindu jemaat tidak dimuridkan saja, tapi jemaat pergi diutus. Nanti ke tempat Pak Bambang di Syria ya. Sekali-sekali juga boleh ke sana. Terima kasih Pak Bambang ya, bersama Pak Bambang dan keluarga dan juga timnya. Pak, tak ditulis itu tadi EDW ya. Tim dari pelayanan. Itu maksudnya tim center itu yang tim itu ya Pak Bambang ya. Jadi gini, dalam pelayanan kami itu, saya kalau secara gereja, saya di bawah gereja ortodoks Koptik, kalau secara gereja. Tapi secara mandiri saya mengembangkan pusat kajian. Namanya Institute for Syriac Culture Studies. Jadi kajian untuk mempelajari kekristenan Syria. Kekristenan Syria itu ada banyak macamnya ya. Ada gereja ortodoks Syria yang pusatnya di Damaskus. Itulah gereja yang disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Untuk pertama kali orang disebut Kristen itu kan di Antioquia, itulah gereja Antioquia. Lalu dalam sejarahnya gereja Antioquia itu kemudian mengalami skisma atau perpecahan itu ya. Maka ada yang dinamakan gereja Maronit di Libanon. Gereja Maronit di Libanon itu adalah ritus Syria ya, tetapi juga punya patriark sendiri, namanya patriark yang berpusat di Libanon. Namanya patriark Maronit yang berpusat di Libanon. Semuanya itu mempertahankan bahasanya Yesus Kristus, yaitu bahasa Aramaik yang dikenal dengan Syriac Aramaik. Nah, kita mengembangkan di situ, tapi itu bukan gereja. Itu adalah pusat kajian. Karena selama ini kita mengenal gereja kan semua dari wilayah barat. Kita tidak mengenal gereja dari timur. Nah, padahal dalam konteks dialog yang lebih sejuk dengan saudara-saudara Muslim itu sangat dibutuhkan. Itu saya kira. Nah, itu tim yang kadang-kadang mendampingi saya, tim ISIS. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak Bambang dan timnya sudah melayani kami pada minggu ini, minggu kelima, bagaimana melayani orang-orang yang di luar, yang berbeda dengan yang mungkin yang kita jalani hari-hari. Dan yang berikutnya, warta kita berikutnya adalah untuk ibadah minggu depan, Bapak Ibu. Kita tetap ada ibadah online juga, tapi dalam bentuk melalui channel YouTube GMI Genesaret. Jadi bukan Zoom seperti ini, tetapi lewat channel YouTube GMI Genesaret. Temanya yaitu murid yang mewaspadai adanya karakter yang buruk di masa kesukaran. Nah, nanti kita akan mengikuti ibadah di minggu yang akan datang pada awal September. Kemudian kami juga mengingatkan pada Bapak Ibu bahwa setiap hari Kamis kita itu ada doa malam. Nah, untuk doa malam hari Kamis ini tanggal 2 September itu temanya bertahan dalam kesulitan. Nah, bagaimana kita menghadapi kondisi saat ini kita bisa tetap bertahan? Mari kita mengikuti ibadah doa malam pada tanggal 2 September. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pokok doa bila Bapak Ibu ada mau hal-hal yang perlu didoakan. Terus bagi Bapak Ibu yang ingin juga memberikan persembahan syukur bisa melalui nomor rekening yang ada ini. Dan jika ingin berpartisipasi
dalam rencana untuk pembangunan rumah tempat kita beribadah, berkegiatan, bisa juga memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan selanjutnya, dalam rangka HUT ya, nanti hari ini Bapak Ibu bisa mendaftarkan nama Bapak Ibu bila Bapak Ibu ingin berpartisipasi sebagai jemaat dalam melayani, mungkin mau jadi panitia atau mau mengisi acara atau mau terlibat dalam pelayanan ibadah. Berikutnya. Oke, selanjutnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday Today for all, dan saya ingatkan juga bahwa hari ini ada katekisasi. Nanti teman-teman yang ikut katekisasi jangan lupa ya, jam 11.30 kita akan belajar katekisasi. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Bambang dan timnya, dan juga semua jemaat yang sudah ada pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita melalui ibadah pada pagi hari ini. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. For all. Happy Sunday for all. Terima kasih Pak.